Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Kita lanjutkan pelajaran kita masih pada pembahasan catatan yang keempat untuk la an-nafiyatu lil jinsi. Kita masih pada kaidah yajuzu hadfu khabari la an-nafiyatil jinsi. Boleh membuang khabar la nafiyatul jinsi idza fuhima min siyakil kalam. Apabila bisa dapat difahami dari sebuah kalimat. Pertemuan sebelumnya kita telah menerangkan bahwa untuk menentukan khabar la nafiyatul jinsi yang dibuang adalah kembali kepada makna fungsi daripada la an-nafiyatul jinsi. Telah kita sebutkan salah satu di antara fungsi makna la nafiyatul jinsi adalah berfungsi untuk menafikan keberadaan. Apabila la nafiyatul jinsi, la nafiyah di situ memberikan makna berfungsi untuk peniadaan keberadaan, maka khabar yang dibuang pada kalimat itu kita takdirkan dengan maujudun atau yang semisal dengan kata tersebut. Oleh karena itu sekali lagi, apabila kita mendapati dalam susunan sebuah kalimat ada la, setelah la isim yang nakirah, kemudian setelahnya bentuk sibhul jumlah, maka sibhul jumlah itu bukan sebagai khabar la nafiyatul jinsi, melainkan khabarnya dibuang. Contoh yang lainnya, la qalama fil haqibati. La qalama fil haqibati. La harfu an-nafiyatu lil jinsi. La di situ adalah huruf nafi lil jinsi. Qalama fi mahalli nasbin sebagai isim la nafiyatul jinsi. Fil haqibati sibhul jumlah jar wal majrur. Apakah dia sebagai khabar la nafiyatul jinsi? La, bukan. Dia bukan sebagai khabar la nafiyatul jinsi. Mana khabarnya? Khabarnya dibuang. Apa takdirnya? Menentukan kembali khabar yang dibuang adalah karena la pada kalimat itu adalah untuk peniadaan keberadaan, maka takdirnya adalah maujudun. Maka yang dibuang khabarnya adalah lafaz maujudun. Sehingga contoh kalimat tadi, kalau kita munculkan khabarnya la adalah la qalama maujudun fil haqibati. La qalama maujudun fil haqibati. Kemudian kata maujudun dibuang karena mafhumul kalam. Karena bisa dapat difahami karena la pada kalimat itu adalah bisa dapat difahami untuk peniadaan keberadaan. Untuk menafikan keberadaan. Taib, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dan ini pada umumnya. Kemudian yang kedua, nanti bisa kita lihat pada pembahasan-pembahasan kitab-kitab yang lainnya dalam masalah fikih atau masalah hukum-hukum yang lainnya. Adalah yang kedua, fungsi daripada la nafiyatul jinsi adalah untuk meniadakan
untuk meniadakan kesahihan. Untuk meniadakan kesahihan. Kesahihan. Kesahan, keabsahan. Taib. Jadi, ketika la nafiyatul jinsi memberikan makna fungsi kesahihan, keabsahan, maka takdir penentuan khobar la nafiyatul jinsi adalah lafaz sahihun atau sahihatun. Sahihun atau sahihatun. Taib. Kemudian contoh misalnya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Contohnya di situ. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Taib. Maka pada kalimat tersebut la nafyulil jinsi. Salata isimnya la nafyatul jinsi mabniyun alal fathi fi mahalli nasbin. Mana khobar daripada la nafyatul jinsi? Khobarnya adalah dibuang. Bukan kalimat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Jadi khobar daripada la nafiyatul jinsi pada hadis tadi bukan liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Kenapa? Karena kalimat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, liman di situ bentuknya sibhul jumlah. Maka sibhul jumlah tidak boleh menjadi khobar la nafiyatul jinsi. Kalau begitu, mana khobar la nafiyatul jinsi? Khobarnya dibuang. Dibuang. Apa takdirnya memunculkan kembali khobar la nafiyatul jinsi? Itu apa pada kalimat tersebut? Dikembalikan kepada fungsi la pada kalimat tersebut. Maka kalimat tersebut adalah la nafiyatul jinsi, berfungsi untuk meniadakan kesahihan, kebenaran, keabsahan. Maka takdirnya adalah sahihatun. Maka ketika kita memunculkan kembali khobar la nafiyatul jinsi yang dibuang, maka lafadznya adalah la salata sahihatun liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Salat itu tidaklah sah liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Itu mananya. Maka la salata sahihatun, kata sahihatun inilah yang dibuang. Yang dibuang, yang menjadi khobar la nafiyatul jinsi. Karena kaidahnya di situ adalah yajuzu hadfu khobari la an-nafiyatul jinsi idza fuhima min siyakil kalam. Boleh untuk membuang khobarnya la nafiyatul jinsi apabila bisa dapat difahami dari kalimat tersebut. Nah, jadi itu. Kemudian yang ketiga adalah fungsi daripada la nafiyatul jinsi pada makna sebuah kalimat untuk meniadakan kesempurnaan. Untuk meniadakan kesempurnaan. Apabila la nafiyatul jinsi pada susunan sebuah kalimat memberikan makna untuk meniadakan kesempurnaan, maka khobar yang dibuang adalah lafadz kamalun. Lafadz kamalun. Karena nafyul kamal, untuk meniadakan
kesempurnaan. Jadi khobar la nafiyatul jinsi bisa dibuang, boleh dibuang, mentakdirkan kembali, memunculkan kembali dengan dan memunculkan kembali tergantung dari makna fungsi la an-nafiyatul jinsi. Yang ketiga tadi, bahwa di antara makna fungsi la nafiyatul jinsi adalah untuk meniadakan kesempurnaan. Kalau la nafilil jinsi dalam sebuah kalimat memberikan makna fungsi untuk meniadakan kesempurnaan, maka takdir memunculkan kembali khobar yang dibuang pada kalimat itu adalah dengan kata lafadz kamalun. Taib, contoh. La imana liman la amanata lahu. La imana liman la amanata lahu. Taib. Perhatikan di situ pada lafadz la imana liman la amanata lahu. La imana, la harfu nafi lil jinsi. La di situ adalah huruf nafi lil jinsi. Imana ismul la mabniyun alal fathi fi mahalli nasbin. Imana adalah isim la nafiyatul jinsi mabni dengan fathah fi mahali nasbin. Mana khobarnya la? Bukan liman la amanata lahu, bukan itu. Khobarnya adalah mahduf. Khobarnya dibuang. Takdirnya memunculkan kembali khobar yang dibuang tergantung dari makna la an-nafiyatul jinsi di sini. Tayyib, pada hadis tersebut la an-nafiyatul jinsi memberikan fungsi faidah untuk meniadakan kesempurnaan. Maka takdirnya memunculkan kembali khobar yang dibuang adalah dengan menggunakan lafadz kamalun. Maka aslul kalimah la imana kamalun liman la amanata lahu. Iman itu tidaklah sempurna. Itu adalah salah satu di antara cara untuk menentukan khobar yang dibuang pada susunan sebuah kalimat ketika la an-nafiyatul jinsi dan isimnya dengan adanya sibhul jumlah, maka khobar itu dibuang. Taib, jadi itu. Taib, itu adalah catatan yang keempat untuk pembahasan ini pada kaidah yang ketiga. Taib, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Semoga bisa dapat difahami. Taib, sekarang kita lanjutkan pada kaidah yang keempat. Musannif mengatakan tattasilu bil qawaidil muta'alliqati bila an-nafiyatil jinsi sighatu la siyama. Berkaitan berhubungan dengan kaidah la nafiyatul jinsi ada sighah la siyama. Misal, contoh pada sebuah ungkapan uhibbul fakihata wa la siyama al-burtuqal. Aku senang buah-buahan, terlebih lagi al-burtuqali, yaitu jeruk. Terlebih lagi jeruk. Taib. Kaidah yang keempat di sini menjelaskan kepada kita kaidah tambahan berbicara tentang la nafiyatul jinsi. Ada ungkapan dalam bahasa Arab kata la siyama yang berarti terlebih lagi atau lebih-lebih. Seperti pada ungkapan
saya senang membaca kitab, terlebih lagi bahasa Arab misalnya. Maka kata terlebih lagi atau lebih-lebih diungkapkan dengan bahasa Arab adalah kata la siyama. Uhibbu qira'atal kutubi la siyama kitabil lughatil arabiyyah. Aku senang membaca kitab, terlebih lagi kitab bahasa Arab. Taib. Maka yang menjadi pembahasan di situ adalah pada susunan kata la siyama. Wa yakunu ismu alladhi yali la siyama marfu'an au majruran. Kama yakunu mansuban idza kana nakiratan. Taib. Sekarang yang harus kita perhatikan adalah bacaan isim yang terletak setelah la siyama. Yang menjadi fokusnya adalah pada pembahasan ini adalah bacaan isim yang terletak setelah la siyama apabila setelahnya itu isim. Apabila setelahnya itu isim. Apabila isim atau apabila setelah la siyama ini berupa isim, maka boleh dibaca 3 bacaan. Yang pertama adalah boleh dibaca rofa. Yang kedua boleh dibaca majrur. Yang ketiga boleh dibaca nasab dengan syarat jika setelah la siyama isim nakirah. Berarti dari sini isim yang terletak setelah la siyama jika isimnya ma'rifat hanya 2 bacaan. Yang pertama boleh dibaca rofa, yang kedua boleh dibaca majrur. Kalau setelah la siyama isimnya ma'rifat. Dan tidak boleh dibaca nasab. Taib. Contoh. Akhadtu adawatil madrasati la siyama al-qalam. La siyama al-qalam. Al-qalam isim nakirah. Al-qalam isim yang ma'rifat. Karena ada alif lamnya. Maka kata al-qalam karena dia isim yang ma'rifat boleh dibaca rofa. Al-qalamu. Akhadtu adawatil madrasati la siyamal qalamu. Yang kedua, boleh dibaca majrur. Akhadtu adawatil madrasati la siyamal qalami. La siyamal qalami. Taib. Dan tidak boleh dibaca nasab karena isimnya adalah ma'rifat. Boleh dibaca nasab kalau isimnya nakirah. Contoh, akhadtu adawatil madrasati la siyama qalaman. Jika nakirah, maka satu bacaan yaitu nasab. Apabila setelah la siyama isim nakirah. Taib. Contoh lagi misalnya, akaltul fawakihata la siyama at-tuffaha. La siyama at-tuffah. Kata at-tuffah karena dia ma'rifat maka boleh dibaca rofa. Akaltul fawakihata la siyama tuffahu. Rofa. Akaltul fawakihata
la siyama al-fawakihata la siyama at-tufahi. Itu kalau ma'rifat. Boleh nasab kalau nakira. Akaltul fawakihata la siyama tufahan. Aku makan buah-buahan, terlebih lagi apel. Itu maknanya. Baik, itu adalah bacaan isim yang terletak setelah la siyama. Wa tu'rabu la siyama wa ma ba'daha kal'ati. La siyama di i'rab dan isim yang terletak setelahnya sebagai berikut. La nafiyatul lil jinsi. La di situ adalah nafiyatul jinsi. La siyama, la siyama. Lafaz la siyama, ungkapan la siyama itu terdapat tiga susunan. Yang pertama la, yang kedua siya, yang ketiga adalah ma. Kata la siyama, ungkapan la siyama itu terdapat tiga susunan. Yang pertama adalah huruf la, yang kedua isim siya, yang ketiga adalah lafaz ma. Maka kita i'rab di situ. La nafiyatul jinsi. La siyama, la-nya di situ adalah la nafiyatul jinsi. Siya ismu la mansubun bil fathah li'annahu mudhaf. Siya sebagai isim la nafiyatul jinsi dibaca nasab karena mudhaf. Wa khabaru la mahdufun wujuban takdiruhu mawjudun. Dan khabarnya la dibuang, hukumnya wajib, takdirnya adalah mawjudun. Wa ma laha thalathu halatin. Ma yang ada pada la siyama ada tiga keadaan. Dan inilah yang menentukan isim yang terletak setelah la siyama dibaca rofa'kah, dibaca jerkah, atau dibaca nasab. Tergantung dari ma ini ma apa. Makanya di situ ma laha thalathu halatin. Ma ada tiga keadaan. Dia ada tiga kondisi. Yang pertama, imma antakuna zaidatan. Ma yang ada pada kata la siyama terkadang dia hanya sekedar ma tambahan. Wa fi hadhil halati, ketika ma ini dalam keadaan bentuk tambahan, yakunul ismul waqi'u, maka isim yang terletak setelah ba'da la siyama, isim yang terletak setelah la siyama majruran, dibaca majrur. Jadi ketika isim yang terletak setelah la siyama dibaca majrur, alasannya ma tambahan, dan siya ini mudhaf, al-burtuqali mudhafun ilai. Itu alasan kenapa dibaca majrur, karena ma-nya di situ ma tambahan. Maka uhibbul fakihata wala siyamal burtuqali. Al-burtuqali majrurun. Majrur li'annahu mudhafun ilai. Karena dia sebagai mudhafun ilai. Mana mudhafnya? Siya. Mudhafnya siya. Ma zaidah. Ma tambahan. Taib. Yang kedua. Au takunu isman mausulan mudhafan ilai. Atau maknya di situ adalah ma isim mausul mudhafun ilai. Wa fi hadhil halati, ketika dalam keadaan semacam itu, yakunul ismul waqi'u ba'da la siyama marfu'an. Maka isim yang terletak setelah la siyama dibaca marfu, al-burtuqalu bi'tibarihi, dianggap sebagai khobaron lil mubtada'i, dibaca rofa karena sebagai khobar mubtada yang dibuang. Takdirnya adalah huwa. Taib. Pada kondisi yang kedua, ma adalah ma
isim mausul. Kalau ma itu isim mausul, berarti siya mudhaf kepada ma. Mudhaf kepada ma. Taib. Berarti siyama, siya mudhafun, ma mudhafun ilai, fi mahalli jarrin, isim mausul. Karena ma ini adalah isim mausul, maka al-burtuqalu dibaca rofa sebagai khobar, yang mana mubtadanya dibuang. Takdirnya adalah huwa. Kalau kita munculkan uhibbul fakihata wala siyama huwal burtuqalu. Huwa al-burtuqalu. Taib, itu yang kedua, keadaan yang kedua. Kemudian keadaan yang ketiga, au takunu isman mudhafan ilaihi, atau dia isim biasa mudhaf ilaih, wa fi hadhil halati, ketika dalam keadaan semacam ini, yakunul ismul waqi'u ba'da la siyama tamyizan mansuban, maka isim yang terletak setelah la siyama dibaca nasab sebagai tamyiz, yaitu burtuqalan, dengan syarat dia adalah isim yang nakirah. Taib, itu adalah hukum bacaan untuk isim yang terletak setelah la siyama. Jadi masing-masing memiliki alasan sendiri-sendiri kenapa dibaca rofa, kenapa dibaca nasab, dan kenapa dibaca majrur, tergantung dari posisi kondisi daripada ma pada kalimat tersebut. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Maka dari sini, para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selesai pada pembahasan khobar isim inna pada la an-nafiyatulil jinsi. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Semoga bisa dapat difahami. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.